Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara? Saudara yang tidak keberatan bersama dengan saya kita tuliskan di live chat. Tuhan Yesus kita baik. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa dikasih Tuhan, anugerah Tuhan. Mengawali hari bersama dengan Tuhan. Masih dikasih kekuatan, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Saya bersyukur bisa melayani saudara di pagi hari ini, bisa kembali menyapa saudara di pagi hari ini. Karena dalam kehidupan seringkali kita merasa hidup berjalan biasa aja, stagnan. Tapi kalau hari ini, saudara jangan jadikan ini sebagai rutinitas. Ya, karena rentan ketika kita mengalami rutinitas yang sama, pekerjaan yang sama, hari-hari yang terasa tidak selalu berbeda, saudara. Namun hari ini firman Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang menarik. Tuhan akan menyatakan rencananya justru di tengah rutinitas hidup kita. Apa yang terlihat biasa bagi manusia bisa menjadi momen luar biasa ketika Tuhan yang berbicara. Apa yang terlihat biasa bagi manusia bisa menjadi momen yang luar biasa ketika Tuhan berbicara. Dia berbicara melewati apa? Lewat firman-Nya, saudara. Lewat keadaan situasi kita. Dia berbicara. Amin. Haleluya. Bagi saya ini dahsyat, saudara. Kalau hari ini, ya, hari Jumat, di tanggal 13 Maret, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan semua kita. Saya rindu untuk mengajak Anda membaca Amsal yang pasal 13, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh. Ya. Amsal 13 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tapi tidak punya apa-apa. Tapi sebaliknya ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kita tundukkan kepala kita. Kita satu hati, kita berdoa. Di dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu menjadi kuat, nyata sempurna dalam hidup kami. Oleh karena itu, siapa kami kalau kami berjalan sendirian? Namun ketika kami mengundang Tuhan, memimpin arah hidup kami, memimpin hati kami, pola pikir kami, kami dibentuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Biarlah puji-pujian kami tentang Yesus, penyembahan kami tentang Yesus. Biarlah segenap hidup kami serahkan hanya dalam tangan-Mu, tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama dengan umat Tuhan, kita katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari semula ku dalam tangan
dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, siapkan di masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Kami rindu dipenuhi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, besar Tuhan, dan layak dipuji. Engkau kudus, Engkau mulia. Oh Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memanggil-Mu Allah yang dahsyat, Allah yang baik. We give You all praise, Lord. Kami sembah Tuhan, ku sembahkan Tuhan. Kami muliakan, agunkan nama-Mu, Ku menyembah Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku memuji Tuhan. Kau layak disembah. Ku sembahkan
kuduslah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bawa kami untuk terus dekat dengan hadirat-Mu. Kalau Engkau masih dapati kami salah, Engkau masih dapati pelanggaran kami, Engkau masih dapati dosa kami, satu keinginan kami semua Tuhan, jangan biarkan Roh-Mu itu pergi daripada kami. Kami butuh itu Tuhan. Kami butuh Bapa. Sehingga ketika firman dibentangkan, Roh-Mu lah yang lebih dulu bekerja untuk masuk di akal pikiran kami, membentuk kami menjadi pribadi yang berbeda. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang percaya bersama dengan sungguh kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Bersama dengan saya kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Amin. Kita lanjutkan di pasal yang ketiga. Pasal ini adalah salah satu momen penting dalam kehidupan Musa. Pasal sebelumnya, ya, Musa melarikan diri, saudara. Dia lari ke Midian setelah membunuh orang Mesir. Setelah puluh tahun ia hidup, dia hidup sebagai seorang gembala. Ya. Dari seorang pangeran Mesir, dia jadi seorang penggembala di padang gurun. Justru di tempat yang sederhana itu, God called Musa. Tuhan panggil Musa, ya. Tuhan panggil untuk sesuatu rencana yang lebih besar. Saudaraku, saya kasih judul tema firman pada pagi hari ini. Tuhan memanggil di tengah rutinitas hidup. Maka ayat yang kedua dari Keluaran pasal yang ketiga ini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Saudaraku, Musa sedang melakukan sesuatu yang bagi saya sangat biasa. Ia sedang mengembalakan domba. Tidak ada tanda bahwa hari itu akan menjadi hari yang berbeda. Namun tiba-tiba Musa lihat sesuatu yang aneh, saudara. Ada semak yang menyala tapi tidak terbakar habis. Itulah yang menarik perhatian Musa, membuat Musa mendekat. Dan ketika Musa mendekat, Tuhan berbicara kepadanya, dan hal ini mengajarkan kita satu prinsip penting. Seringkali Tuhan tidak panggil kita di tempat yang spektakuler. Ia panggil kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Contoh, di tengah pekerjaan kita, di tengah rutinitas kita, di tengah aktivitas yang terlihatnya sederhana, tapi saudaraku, yang penting bukan lokasi, yang penting bukan tempatnya, yang penting bukan kondisi, tapi yang penting adalah hati yang peka untuk mendengar suara Tuhan. Sama-sama tulis di live chat. Saya mau punya hati yang peka. Yes. Saya mau punya hati yang peka. Saya tutup, ada 3 prinsip rohani yang saya mau bagikan bagi Anda. Yang pertama, Tuhan melihat penderitaan umatnya. Tuhan berkata bahwa ia lihat penderitaan bangsa Israel. Ia tunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah buta. Apa yang dialami umatnya, ya kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Kita rasa Tuhan tidak lihat pergumulan kita. Kadang-kadang Tuhan kayak sepertinya ia tidak bekerja dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan melihat. Tuhan tidak hanya ada dan melihat, tapi Tuhan mendengar, dia peduli, saudara. Dia peduli. Bahkan nomor 2, prinsip rohani bicara cerita cinta. Yang kedua, Tuhan panggil orang yang tadinya mereka merasa tidak layak.
Maka ayat ke-11 ketika saudara baca, ya, Musa bilang apa? Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. Respon pertama dari Musa adalah respon keraguan. Setuju dengan saya, ia merasa tidak layak. Tapi poin yang kedua saya mau katakan, Tuhan panggil orang yang merasa tidak layak. Banyak orang juga merasa tidak cukup baik, tidak cukup kuat, atau tidak cukup mampu. Tapi justru orang-orang yang seperti itu dipakai Tuhan. Anda di lingkungan kerja Anda, di komunitas Anda, di gereja maupun di kampus mungkin, atau di tempat kerja bagi Anda yang sudah bekerja, atau saudara yang seorang pengusaha, seorang pebisnismen, ya, Anda dipanggil Tuhan. Itulah mimbar saudara. Anda seorang dokter mungkin, seorang guru mungkin. Namun banyak orang yang merasa tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup mampu. Saudaraku, Tuhan tidak cari orang-orang yang merasa hebat. Kata merasa artinya belum tentu, saudara. Tapi Tuhan cari orang yang bersedia. Apa Bapak Ibu? Taat. Tuhan sangat-sangat suka dengan orang-orang yang taat, saudara. Maka yang ketiga, kehadiran Tuhan adalah kunci segalanya. Keluaran 3 ayat 12, Allah mengatakan, aku yang akan menyertai engkau. Tuhan tidak memberi Musa daftar strategi. Strategi apa yang kau akan lakukan? Poin 1, Musa engkau harus seperti ini terhadap Firaun. Poin yang kedua, Musa engkau harus melakukan hal ini terhadap bangsa Mesir. Tuhan tidak pernah jaminkan Musa untuk lewati kemudahan, untuk susun itu yang namanya strategi. Tuhan beri satu hal yang jauh lebih penting. Kehadiran Tuhan. Penyertaan Tuhan lebih penting daripada kemampuan manusia. Ketika Tuhan sertai seseorang, hal yang mustahil bisa menjadi mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tutup di sini saudara. Untuk Anda yang muda, belajarlah peka terhadap suara Tuhan. Jangan abaikan momen. Ya. Katakan dengan iman, aku siap dipakai. Percaya bahwa Tuhan masih panggil umatnya. Kemudian saudara yang dewasa secara rohani, jadilah pribadi yang taat kepada panggilan Tuhan. Taat mau dibalik dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Tulisan taat tetap taat, saudara. Tapi tulisan taat ini kadang kita susah sekali lakukan, saudara. Hal simple ini. Maka tuliskan di live chat, sematkan di kolom komentar, aku siap taat kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Saya siapkan waktu khusus bagi Anda 2 menit terakhir sebelum saya akan tutup dalam doa. Responi firman ini, saudara. Ketika saudara bilang, aku mau buka hati kepadamu, berbicaralah kepada kami, kasih kami hati yang peka. Jika engkau panggil kami, engkaulah yang kasih kami keberanian. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan lebih besar dari segala kelemahan kami. Katakan saudara. Biar Tuhan Yesus yang menuntun. Tuhan Yesus yang menyertai hidup kami semua. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Tak henti-hentinya kami bawa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang terjadi. Biar hidup kami mencerminkan bahwa siapa itu Yesus. Dahsyatnya Tuhan. Kedahsyatan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Bersyukur.
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Makasih Tuhan. Makasih karena Engkau masih bicara kepada umat-Mu. Hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu, bentuk hati kami jadi hati yang peka terhadap suara-Mu. Jika Engkau panggil kami Tuhan, beri kami keberanian untuk melangkah. Biarlah penyertaan-Mu selalu menjadi milik bagian kami, selalu menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu dalam bisnis, usaha, pernikahan, perjodohan, rumah tangga, keluarga, kesehatan jasmani maupun rohani. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami katakan sekali, Yesus, tetap Yesus. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, pagi hari ini bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini hari Jumat, ya saudara bisa ikut doa puasa. Ya tentunya Anda yang pelayan Tuhan, mewajibkan Anda untuk harus ikut doa puasa. Namun hari ini saya tidak bisa hadir saudara, sebab saya ada di luar kota. Tapi saudara yang bertanya, loh kok Pak Gembala bisa ikut BCC Daily, bisa atur waktu untuk live streaming. Saudaraku, program ini saya sudah take sebelum saya harus keluar kota saudara. Tapi percayalah, ketika ini hanya sebagai siaran tunda, live premiere, ketika saya akan balik kembali, itu akan live streaming kembali. Bukan hanya soal itu, tapi esensinya kita berjumpa dengan Tuhan. Biarlah semua kita ditolong Tuhan. Selamat menjalani doa puasa. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita semua. Shalom. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah. My name is Big
conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is victory. He said that I've overcome. I know I've already won. He wrote in my destiny that my name is victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in His plan. God wrote it in His plan. For me. Come on, everybody say it. My name is Victory. My name is Victory. Y'all got it all over the building. Now clap your hands and say it with us. Everybody say, oh. My name. My name is Victory. Can y'all clap your hands? Come on, help me say. God gave me authority to conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is victory. He said that I've overcome. I know I'm already won. He wrote in my destiny that my name is victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in His plan. God wrote it in His plan. For me. Yeah. Say it. My name. My name is Victory. I think y'all got it. Everybody just raise that praise and say, oh. My name. My name is Victory. I know my identity. My name is Victory. I know my identity. My name is Victory. Say, I know my identity. My name is Victory. I know my identity. Say it. My name. Victory. Say it. I know identity. My name is Victory. One more time, say it. I know identity. My name is Victory. Say victory. That's my name. Victory. I know. Victory. That's my name. Victory. I know. Y'all got it out there. My name is. Clap your hands and say it. Come